adalah tempat di mana kita menyalurkan kreativitas sehingga kita dapat menemukan bakat terpendam kita. Inilah saat di mana kami mulai merangkai mimpi-mimpi kami. Dan inilah cerita kami. Terkait merebaknya virus corona, agar kegiatan belajar mengajar tidak tertinggal, pihak sekolah menerapkan belajar melalui sistem online. Orang tua kan ada yang kerja, ada yang sibuk, di rumahnya nggak ada wifi, jadi kita untuk kuota belajar. Hari Anak Nasional diperingati salah satu fokus pemerintah dalam melindungi anak di masa pandemi. Pembelajaran jarak jauh imbas pandemi COVID-19 menemui banyak kendala. Sistem pembelajaran secara daring terpaksa masih harus dilakukan di kebanyakan sekolah di tanah air. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik sekalian, apakah ini semuanya sudah siap untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini? Kalau sekiranya sudah siap, kita langsung mulai saja ya pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, alangkah lebih baiknya setelah sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut kepercayaan dan juga agama masing-masing dimulai. Selesai. Apa kabarnya nih adik-adik sekalian? Semoga dalam masa pandemi pada seperti sekarang ini, semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak ada kurang suatu apapun, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Untuk mempersingkat waktu kita, karena kita hanya memiliki 1 jam pembelajaran dan takutnya nanti waktunya itu kurang, maka absennya nanti kalian melakukan absen seperti biasa ya. Di kolom diskusi WA, itu sudah saya share link absen seperti biasanya. Nanti kalian absen di Google Form. Nah, kompetensi dasar pada pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik itu nantinya dapat menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Kemudian yang selanjutnya yaitu peserta didik dapat menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Lalu, tujuan pembelajaran dari pertemuan pagi hari ini itu yang diharapkan itu peserta didik itu nantinya dapat menjelaskan mengenai pengertian sistem ekonomi, kemudian peserta didik juga dapat menjelaskan macam-macam sistem ekonomi, peserta didik dapat mendeskripsikan kelebihan dan juga kelemahan dari setiap atau masing-masing sistem ekonomi itu sendiri. Kemudian yang terakhir, itu peserta didik dapat menjelaskan sistem perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, sedikit review mengenai materi minggu lalu yang sudah kita bahas, yaitu mengenai masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Jadi, masalah ekonomi itu apa? Ada yang masih ingat? Masalah ekonomi itu sendiri merupakan masalah yang timbul ketika kebutuhan manusia itu tidak terbatas, akan tetapi sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri sangatlah terbatas, sehingga timbullah masalah ekonomi itu tadi. Pandangan-pandangan itu terdapat 2 aliran masalah ekonomi. Yang pertama yaitu masalah ekonomi klasik, dan yang kedua itu merupakan masalah pokok ekonomi modern. Itu tadi merupakan review sedikit mengenai materi minggu lalu. Dan minggu lalu kemudian ada yang bertanya juga, Bu, lalu bagaimana cara memecahkan masalah ekonomi tersebut? Nah, dari masalah ekonomi itu sendiri, sebenarnya dari setiap wilayah atau setiap negara itu masalah ekonominya berbeda-beda. Dan juga bagaimana cara mengatasinya itu ada yang namanya sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu digunakan untuk memecahkan atau solusi dari adanya masalah ekonomi tersebut. Sistem ekonomi sendiri itu sangatlah berbeda-beda. Jadi setiap negara yang memiliki masalah ekonomi atau setiap wilayah yang memiliki masalah ekonomi itu akan berbeda-beda pula cara memecahkan masalahnya atau solusi dari masalahnya. Kemudian di sini juga ada kutipan dari Bunda Muhammad yang mengatakan bahwa ilmu itu membuat seseorang lebih rendah hati, sementara kesombongan menjadikan seseorang bodoh. Jadi semakin kita berilmu, kita akan semakin rendah hati dan merasa, oh saya belum bisa ini. Oh, saya belum paham, saya belum mengerti mengenai materi ini, mengenai bab ini, sehingga saya harus lebih memahami, lebih mendalami, lebih mempelajari materi pada pertemuan pagi hari ini. Nah, kita langsung saja masuk ke materi yang akan kita pelajari pada pertemuan pada pagi hari ini ya. Sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat ini sendiri merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara atau suatu wilayah atau suatu tempat yang mana seluruh kegiatan ekonominya itu ditentukan dan juga diatur oleh pemerintah. Ini yang terakhir, yaitu sistem ekonomi Pancasila. Merupakan sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia. Jadi sistem ekonomi Pancasila itu merupakan sistem ekonomi yang didasarkan dari demokrasi ekonomi dari pasal 33 UUD 1945, yang mana kalau tidak salah itu yang berbunyi
tanah, air, dan seisinya kekayaan alam yang ada di dalamnya itu dikuasai oleh negara. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Mungkin ada yang ingin bertanya mengenai materi tersebut. Oh ya, kita kan kemarin belajar mengenai masalah ekonomi. Nah, sekarang kita belajar mengenai sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu untuk menyelesaikan atau solusi dari adanya masalah ekonomi itu sendiri. Karena sudah 2 kali pertemuan, maka minggu depan kita akan ada ulangan mengenai bab ini, yaitu mengenai masalah ekonomi dan juga sistem ekonomi. Nah, saya akan menyimpulkan pertemuan atau pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu mengenai sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu tadi merupakan sistem yang dianut oleh suatu negara atau suatu wilayah untuk melakukan atau melaksanakan kegiatan ekonomi itu secara ringkasnya. Kemudian ada fungsi sistem ekonomi tadi, itu ada 4, yaitu memberikan dorongan untuk melakukan produksi, dorongan, mengorganisasi, mekanisme, dan juga pengatur. Lalu macam-macam sistem ekonomi itu tadi ada 5, sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi pasar atau liberal, kemudian ada sistem ekonomi komando atau terpusat, lalu ada sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi Pancasila. Itu merupakan kesimpulan pertemuan pada pagi hari ini ya. Saya tutup ya. Apabila ada kurang lebihnya, saya adalah menyampaikan materi pembelajaran pada pagi hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalaupun ada kelebihan itu datangnya dari Allah, bukan dari saya. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.